kata Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ciri insan beriman itu tidak harus berjuang semua ke medan perang. Itu pun kalau ada tuntutannya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini poinnya. Liyatafaqahu fid din. Allah menyampaikan, maka aku tunjukkan ada satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fi sabilillah di medan juang. Bahkan nanti komentar Al-Imam Al-Maraghi, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Itu komentarnya, kalau ada satu pun kegiatan saking dahsyatnya mati. Ini saking dahsyat ayatnya, Mike sampai kaget tuh. Kata Al-Imam Mustafa Al-Maraghi, kata beliau, jadi kalau ada pun kegiatan di medan juang, kemudian saat yang bersamaan ada yang tidak ikut dan memilih mengamalkan yang ini, itu nilainya sama dengan yang berjuang. Dan kalau tidak ada tuntutannya seperti kita sekarang, maka amalan ini melampaui jihad fi sabilillah yang berbentuk fisik. Perjuangan menggunakan fisik. Ayat ini bisa melampaui nilai-nilai perjuangan secara fisik. Apa itu? Ternyata ayatnya ayat yang menuntun kita untuk meningkatkan intelektualitas dan mengisi akal yang telah Allah siapkan untuk membangun kehidupan kita. Perhatikan kalimatnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ciri insan beriman itu kalau ngaji, kalau belajar, dimanapun dia belajar, baik formal ataupun non formal, dia akan pastikan semua yang dipelajari itu serius untuk dipahaminya. Tuh, ada fiqih, awas. Ada fiqih, ada ilmu, ada ta'allama, ada tafaqquh. Kalau ta'allama, Anda datang, masuk, dengarkan, pulang. Itu ta'allama namanya. Transfer pengetahuan. Tapi kalau fikih tidak begitu. Datang, dengarkan, bahkan di hadis Muslim, hadis yang ke-8, hadis viral tentang Jibril menyamar datang ke majlis Nabi itu, ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadil thiyabi, shadidu sawadi sa'ani, la yura 'alaihi atharu as-safari, wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, wa qala, ya Muhammadun, akhbirni 'anil Islam." Kalau kita mau gali detailnya, datang ke tempat belajar, duduk saf yang pertama, simak supaya fokus. Jadi kalau di depan guru itu gak mungkin bisa bikin status, fokus. Belakang masih selfie, ciklik, lagi pengajian sama Ustaz Adi. Depan fokus. Dan yang menarik, ciri insan beriman itu kalau belajar, pastikan kata Quran sampai paham, sampai mengerti. Jangan tinggalkan tempat kita belajar sampai paham, sampai mengerti. Dan hebatnya apa? Gak berhenti di sini. Inilah indahnya Islam. Jangan pernah mendapatkan ajaran dalam Islam, pesan Quran, kecuali Anda bagikan kebaikannya pada setiap tempat yang kita pijak. Maka ujung ayatnya ditutup, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau kamu sudah paham, sudah ngerti, sudah pintar, sudah jadi pakar, pulang ke negeri kamu. Pulang ke kampung kamu. Share ilmunya. Ajarkan yang baik supaya tempat yang kita pijak terbantu kemakmurannya, sukses, hebat, menginspirasi, dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang berilmu. Ini yang menjadikan saya selalu memberikan pesan pada teman-teman diaspora kita. Kalau sudah pintar, belajar di luar, pulang, bangun negeri. Cintai Indonesia ini amanah besar dari Allah. Merdekanya Indonesia dengan kalimat Allahu Akbar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah ada keinginan luhur. Hanya berkat dan rahmat Allah itu belum didapatkan. Karena itu ketika didapatkan di bulan Ramadan, Jumat kita deklarasi itu. Jangan dibatasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu menunjukkan kepemilikan. Rumahnya Syekh Faraj bin Marta. Itu pengusaha cinta NKRI keturunan Yaman mewakafkan rumahnya untuk proklamasi.
Karena itu proklamasinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amanah Allah kepada kita anak negeri, belajar yang pintar, jadi pakar, belajar ilmu pengetahuan, belajar hukum, belajar ekonomi, belajar jadi insinyur. Silahkan menebar kemanapun. Kalau sudah pintar, pulang bangun negeri. Itu amanah Quran. Jadi kalau kita tarik ke spirit halal bihalal, kita berkomitmen hari ini, siapapun yang ikut halal bihalal, maka di antara komitmen jauhnya yang kita tarik sekarang mendekat adalah peserta semua kita berkomitmen untuk lebih pintar, lebih intelektual, lebih maju. Alhamdulillah, Aisyah sudah punya kampus sekarang, Bu ya. Alhamdulillah, didik anak-anak kita di situ. Muhammadiyah ada berapa kampus, berapa sekolah, berapa pesantren. Jangan dicukupkan datang, maaf, belajar pulang. Bahkan kayak Jamaah Dahlan pun gak ingin itu. Kata beliau, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di satu aja lah Pak Miskan ya, pesan untuk muktamar. Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di. Tapi kalau dosen gimana? Jangan untuk mendapatkan jabatan numpang ke Muhammadiyah dulu. Untuk mendapatkan kekayaan numpang ke Muhammadiyah dulu. Itu gak diinginkan. Spiritnya apa? Spirit al-ma'un. Banyak berbagi, lakukan pencerahan seperti matahari yang menyinari. Jelas? Terakhir. Ini betul-betul yang terakhir. Ini yang sering ada masalah. Fisiknya kuat, otaknya pintar, tapi rohnya berpenyakit. Ini sumber kehidupannya. Ini yang menjadikan dinamika kehidupan dunia sekarang tidak stabil. Karena masalah roh. Bukan masalah akal, Pak, Bu. Saya keliling-keliling. Ini belum halal bihalal baiknya. Saya keliling-keliling melihat ke beberapa dunia, tapi tidak ke Singapura. Saya kira lebih mudah masuk ke PWM dibandingkan ke Singapura ya. Di sini walaupun desak-desakan, masuknya mudah ya. Alhamdulillah. Kita doakan semuanya dapat pencerahan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sekarang dunia sedang bergeser. Ini saya agak serius sedikit. Dan ini rahasia di antara kita. Bu, Pak, saya sekarang lagi agak concern meriset hadis-hadis akhir zaman. Akhir zaman itu dibagi 3. Ada pembuka zaman di akhir tapi itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW karena beliau itu Rasul yang terakhir. Ya, makanya beliau itu Rasul akhir zaman. Ustadz pun sebenarnya semuanya kita itu ustadz akhir zaman. Bapak ibu pun ini makhluk akhir zaman. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau adalah pembuka akhir zaman. Artinya apa? Ini risalah terakhir sampai dengan berakhirnya kehidupan. Pembukanya itu. Nanti ada gerbangnya di pertengahan. Dan jika gerbangnya itu sampai di pertengahan, terbukalah ke akhirnya dengan tanda-tanda yang besar itu. Nah sekarang pendalaman di riset kami terhadap hadis-hadis itu, kita ini seakan-akan sudah ada di gerbangnya. Tapi wallahu a'lam belum sampai ke ujungnya karena tanda-tanda besarnya nggak kelihatan, belum tampak. Tapi gerbangnya sudah ada. Contoh, kata Nabi di gerbang itu yang mendekati ke masa-masa akhir itu, di antara kejadiannya ada taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Tadi saya katakan, kalau ibu, bapak mau belanja, dulu berangkatkan ke tempatnya. Sekarang tinggal keluarkan handphone dari kantong, mudah diakses kan? Taqarrubul aswaq. Buka lagi hadis Muslim, jilid yang pertama. Kalau yang punya syarah Imam Nawawi 9 jilid, buka jilid pertama, nomor hadis yang ke-11. Ya, ada bintang 3 itu yang mau nyambung ke 12-nya. Itu jelas Nabi katakan. Ya. Sayati au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati fi akhir zamani unasun. Akan terlihat di antara tanda gerbang itu sekumpulan orang-orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Kalian akan banyak mendengar orang-orang banyak tampil memberikan seminar, bahkan ceramah dan sebagainya dengan ajaran-ajaran
yang sebetulnya bikin kita heran. Belum pernah kalian dengar sebelumnya, kalian akan banyak kaget. Bahkan kata Nabi, ini kata Nabi, jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan kaget juga. Jadi Abu Jahal tuh kalau bangkit lagi ikut kaget juga tuh. Kenapa zaman dulu nggak ada yang begitu? Dan itu dilakukan. Orang-orang ini kebanyakannya punya gelar, pintar, tinggi. Makanya disifati di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 204 sampai dengan 207. Itu disifati dengan kalimat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Engkau akan dapati di antara sebagian orang itu ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang memotong-motong ayat, tapi sebetulnya itu racun yang paling luar biasa. Kelihatannya madu, Bu, padahal isinya racun. Coba Ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Ya, dua-duanya. Nggak enak dua-duanya. Sunnah. Jahat itu. Dari mana taunya punya gelar? Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu li'izzah bil ismi fahasbuhu jahannam. Kalau diingatkan, itu balik nanti dan mengatakan gelar saya itu ini. Kamu siapa? Saya profesor, saya dokter. Sekolahnya mungkin tinggi dan sebagainya. Kata Nabi akan datang membawa ajaran dan komentar-komentar yang membingungkan. Pernah dengar kalimat ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Itu kalau Abu Jahal bangkit, ikutan heran tuh. Ikut bingung. Karena dulu sejahiliyah-jahiliyahnya kalimat itu nggak pernah muncul. Bapak Ibu malam-malam nih, malam-malam ceritanya. Malam-malam Bu, malam-malam. Datang sekelompok orang ke Nabi. Pasukannya Abu Jahal lah, diutus untuk berdiplomasi. Kata mereka, Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih lah. Dan Nabi kan kalau suasana kita juga di hati menjawab, siapa juga yang berselisih kan? Kan mereka yang sewot gitu. Gini aja, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian merespon itu satu surah langsung yang viral, disebut dengan Al-Kafirun. Maka turun ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Langsung ke ujung ayatnya, lakum dinukum. Itu Allahu Akbar, aturan toleransi terindah yang Allah turunkan dalam konteks kehidupan beragama. Kata Allah, kalau ada persoalan demikian, saling bertoleransi saja. Apa toleransi dalam beribadah itu? Zero toleransi. Saling menghargai, saling menghormati. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu Bu, Pak. Saya ini kali lagi ngaji di bahasa Arab. Saya juga baca, saya punya koleksi Bible. Punya saya. Talmud saya punya versi bahasa Arabnya. Itu saya pelajari. Ini dalam konteks Al-Quran ya, dalam konteks Quran. Kita ngaji ilmiah. Saya tidak temukan kalimat yang paling terhormat, menghargai, menghormati, dan lembut sapaan dari orang Islam yang diturunkan oleh Allah kepada non-muslim kecuali di Quran. Dengan kalimat Qul ya ayyuhal kafir. Hei orang-orang kafir. Ternyata kafir itu bukan kata-kata kasar, Pak. Itu kata-kata yang sangat terhormat, yang memberikan konteks perbedaan dalam beragama. Bahkan saking terhormatnya, orang Inggris, orang Amerika mengambil kata kafir ini ke dalam bahasa mereka, menjadi kafir. Kafir itu dari bahasa Arab. Kata kafir jadi kafir. Seperti sugar, gula, ya kan? Gula ini dari sugar. Jadi gula itu sugar, itu dari bahasa Arab, sukar. Sukari, kurma yang kegula-gulaan. Diserap ke dalam bahasa Inggris di sugar. Ini kafar, kafir disebut jadi kafir. Apa itu kafir? Asalnya sesuatu yang menutup begini. Makanya jilid disebut kafir karena menutup isinya, nggak kelihatan isi kecuali dibuka covernya. Nah, orang yang punya sifat menutup diri, belum membuka dan menerima, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kafir. Jadi kafir itu asalnya adalah orang yang masih menutup dirinya, belum mau membuka diri dan menerima apa yang disampaikan.
Makanya ketika ayatnya turun, qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, viralkan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum mau membuka, belum mau menerima apa yang mau saya sampaikan. Itu ayatnya demikian. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya pada masa itu gak ada yang protes disebut kafir. Karena tahu, dan mereka itu orang Arab, ngerti dan menempatkan tempat itu pada tempatnya. Jadi Quran itu memosisikan kita tetap sebagai manusia, dan memosisikan walaupun beda keyakinan tetap dengan kehormatannya sebagai manusia. Pernah nggak diturunkan jadi binatang? Misal sapi-sapi yang tersesat, pernah nggak disebut demikian? Tidak. Nggak pernah diturunkan dari derajat manusia menjadi hewan. Jadi kafir itu asalnya untuk membedakan satu keyakinan, tapi menempatkan kehormatan sebagai manusia. Itu poinnya. Yang mau saya tarik adalah pada saat itu turunlah ayat lakum dinukum. Kata Allah, sudah, kalau itu pilihan kalian, silahkan tetapkan oleh kalian, bawa pertanggungjawaban sampai pulang. Apa yang diyakini Muhammad dengan umatnya yakini, amalkan di jalan itu. Yang berbeda keyakinan silahkan sesuai dengan apa yang dia yakini, tapi bawa pertanggungjawaban ketika kembali kepada Allah. Dalam konteks kemanusiaan, bersinergi bersama-sama membangun tempat yang dia pijak. Dalam konteks kita, ayo kita sama-sama ini, dengan non-muslim, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, menjadi anak negeri, kita bangkitkan negeri kita. Berjalan bersamaan, tapi secara keyakinan, lakum dinukum. Tidak harus repot saling mengucapkan, tidak harus repot saling ikut-ikutan. Jangan sampai nanti ada orang Islam datang ke tempat ibadah yang lain, waktunya adzan, kosong masjidnya karena nggak ada yang adzan. Sholawatannya pindah, adzannya pindah. Ini jadi persoalan, ngajinya pindah. Kita sudah punya ayat toleransi tingkat paling tinggi, lakum dinukum la ikraha fid. Gak boleh ada paksaan dalam beragama. Jangankan yang kasar, yang halus pun dilarang. Awas nih, kalau ada musibah-musibah bencana, Muhammadiyah menyiapkan bagian tertentu untuk membantu. Kan kita punya ya lembaga bantuannya itu. Gak boleh ada misi-misi kecuali sifat sosial yang diniatkan ibadah. Jangan sampai bikin jenis paksaan walaupun halus. Misal, ini ada yang kelaparan, Muhammadiyah berinisiatif membuat biskuit mereknya La ilaha illallah. Begitu dimakan langsung muslim. La ikraha fid. Gak boleh. Begitu dibuat dosa Pak. Dosa. Jadi sebetulnya jangan pernah ajari umat Islam itu tentang toleransi karena sudah khatam. Persoalannya sekarang pada ninggalin Quran. Itu masalahnya. Makanya kita bikin syiar kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Datang ngaji ke ulama kita, banyak yang viral-viral yang hebat-hebat yang di daerah-daerah itu. Dekati mereka, hidupkan lagi, bangkitkan Qurannya. Itu yang mengembalikan kita dalam kehidupan yang sejahtera. Itu nilainya. Tapi saya mau balikin yang terakhir, akan ditemukan orang-orang yang tidak tahu dari mana asalnya, gelarnya tinggi, pendidikannya seolah-olah hebat, akan mengatakan kalimat-kalimat yang kata Nabi, jangankan kalian, orang dulu pun akan ikutan bingung. Itu orang yang datang disebut al-kafirun, mereka itu nggak marah. Mereka menerima dan tidak pernah mengatakan semua agama sama. Sekarang saya tanya, maaf, orang yang bilang semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, orang pintar bukan? Pintar. Gelarnya tinggi tidak? Profesor. Nah, berarti sabda Nabi terbukti ya? Bahkan menariknya, motong ayat Quran tidak? Motong hadis tidak? Berarti benar apa yang difirmankan Allah. Karena itu penting bagi kita mengembalikan suasana rohiyah kita supaya kembali kepada fitrah ibadah dengan benar. Jadi kalau spirit ibadah kita itu benar, sholatnya benar, baca Qurannya benar, kalimat-kalimat seperti ini nggak akan berpengaruh sekalipun kita hadir di akhir zaman. Apa dalilnya? Turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kalau Anda dengar ada komentar-komentar yang menyimpangkan ayat-ayat Allah atau mengolok-olok seperti tadi disampaikan, kerudung bagian dari ciri manusia yang hidup di pedalaman tertentu misalnya, orang pakai kerudung disoal, orang pakai gamis disoal, orang mau tahajud disoal. Bagaimana kita merespon semua itu?
Kata Allah indah sekali kalimatnya. Bukan jangan cela, kata Quran. Bukan dengan celaan, bukan dengan penistaan, bukan dengan hinaan. Cukup cuekin aja. Tinggalkan. Tapi ditinggalkan itu bukan dia diapa-apakan. Kata Quran jangan sertai mereka. Kalau penulis jangan baca bukunya. Kalau penceramah jangan dengarkan ceramahnya. Isolasi, jauhi, asingkan. Dan Quran itu indah sekali, kata Quran. Mungkin dengan diisolasi itu dia akan sadar bahwa dia ini keliru. Dan dengan sadar itu dia kembali bertindak benar. Itu indahnya Quran. Yang sudah tercela, jangan dicela lagi. Buang-buang waktu dan energi mencela yang sudah tercela. Sekarang persoalannya pada sering dibalas. Akhirnya bikin konten-konten yang saling berbalas-balas. Ini bikin hoax, di sini bikin hoax. Ini mencela, yang ini dicela. Ulama ceramah 2 jam dipotong jadi 2 menit. Adinaya ceramah 2 jam jadi 2 menit. Dipotong kalimatnya, dikontrakkan dengan ini. Ini Adi Hidayat ngajinya belum lengkap. Yang ini dikontrakkan begini, yang ini nembak yang ini. Itu hal yang demikian Nabi sudah ingatkan. Dan ciri insan beriman tidak terpancing dengan suasana-suasana demikian. Mudah-mudahan halal kita sukses. InsyaAllah negara kita makmur. Jakarta insyaAllah sudah terlihat lebih baik. Mudah-mudahan lebih tenang, lebih makmur, lebih mulia. Orang-orang yang baik diangkat lagi derajatnya oleh Allah sehingga meningkat. Yang dititipkan oleh Allah kepada orang-orang baik ini, kalau bupati, wali kota mudah-mudahan naik nanti ya, jadi gubernur naik lagi ke atasnya jadi apa? Ya, kemudian ya apa aja lah terserah ya. Pokoknya naik jadi lebih baik semuanya. Untuk siapapun kita doakan. Kita mencintai negeri ini. Pesan saya jangan terpecah belah, jangan terpolarisasi. Saatnya kita bersatu dalam yang baik-baik, membangun negeri, saling mendoakan. Dan terakhir amanah pesan muktamar. Muktamar dari kata i'tamar, singkat, padat dan jelas. I'tamara dari kata al-umruh, dimasuki alif hamzah wasal dan tak di pertengahannya. Al-umruh punya 3 arti. Artinya sesuatu yang bermanfaat, sukses dan berkah. Karena itu dari sini muncul kata makmur. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang mampu memakmurkan masjid Allah. Makmur itu bukan rame. Karena yang rame banyak, di stadion rame, di pasar rame. Makmur adalah hal yang bermanfaat. Ke masjid, cari imam yang bermanfaat, cari penceramah yang bermanfaat, cari orang-orang yang bisa mengkhusyukkan hati kita. Tingkatkan kesuksesan, hadirkan keberkahan. Kalau kita jadikan semua itu kesungguhan untuk mewujudkannya, maka berubah dari kata amara menjadi i'tamara, ya'tamiru. Keadaannya disebut dengan muktamar. Sebentar lagi November, 20 November 2022 akan hadir Muktamar Muhammadiyah. Maka diharapkan dengan namanya jangan sampai ada muktamar kecuali menghadirkan segala yang bermanfaat untuk negeri ini. Jangan sampai ada muktamar kecuali menghadirkan segala yang menghadirkan keberkahan untuk negeri ini. Dan diharapkan keluar resolusi dari muktamar itu segala nilai-nilai yang membimbing warga persyarikatan lebih baik, lebih mulia dan berkemajuan seperti yang diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita, kemuliaan untuk kita, dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan siapapun yang hadir di sekitaran tempat ini atau dimanapun, bila ia memiliki dosa, jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang dengan penuh kegelisahan, maka jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala ansiran illa yasartah. Jika ada yang memiliki kesulitan di kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan suasana halal bihalal ini mudahkan, ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bertaubat dan mendekat kepadamu. Ya Allah, jadikan kami bangsa-bangsa yang menyatu dan jauhkan dari perpecahan. Rabbana ihfaz ulama'ana waj'alhum ya Allah mukhlishina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, asatidzah kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk menjaga kehormatan agama ini ya Arhamar Rahimin.
waffad umara'ana wa jahul mudada, dan mohon ya Allah berikan hidayah pada para pemimpin kami, berikan hidayah kepada mereka untuk bersikap adil dalam sikap dan keputusan yang mereka bangun dalam tindakan-tindakan mereka. Allahumma khaffif hisabana yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ringankan hisab kami di hari kiamat kelak ya arhamar rahimin. واجعلنا من عبادك الصالحين الحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح